Sama, ngapain bapak naik ke sini? Turunlah bapak kalau gitu. Ada-ada aja bapak nih lah. Agak lain kau tengok, Pak. Bapak pun agak lain. Dah tahu ini tempat diskusi lintas agama. Naik ke sini. Ngapain bapak naik ke sini kalau aku agak lain? Coba. Aneh bapak ini loh. Bapak siapa ini? Kok gitu ya ngomongnya bicaranya ya? Ya kayak gitulah dari tadi aku capek loh Pak. Aku bilang dari tadi ini kita diskusi lintas agama. Yang naik ke sini yang bertanya tentang agama. Makanya aku tanya nggak agama Bapak apa? Bapak sebagai orang beragama malu mengakui agama Bapak. Kesal aku sebagai orang beragama. Masa punya agama malu mengakui agama kita apa? Jadi itu mengkhianati agama Pak. Aku sebagai orang yang mencintai agama-agama jadi kesal jadinya. Masa Bapak beragama tapi malu mengakui agama Bapak? Heran aku sama Saya Bapak nggak ini. malu. Ya udah apa agama Bapak Semua kalau agama gitu? itu saya tahu mengajarkan hal baik tanpa menyudutkan agama orang lain. Siapa Jadi, yang mau menyudut? Kenapa Bapak takut menyebutkan agama Bapak? Bapak seolah-olah yakin kalau agama Bapak akan tersudutkan. Bapak akui saja dulu agama Bapak apa. Kesal kali loh aku bahasa Indonesia aja Bapak nggak ngerti loh. Harus oh? Opa? Oh ya, ada nyo deh. kok kamu lain gitu ya? Emang lain Pak. Memang lain, kalau nggak lain saya nggak jadi tiktoker Pak. Kalau lurus-lurus aja nggak jadi tiktoker lah Pak, dada aja. Kan aku tiktoker Pak, harus lain. Harus so? Hamsamida. Tahu nggak arti agama itu apa? Apa menurut Bapak agama? Ya, Anda kan bicara tentang lintas agama. Nah, kan bagus kalau gitu. Oke lah. Nah, ya. Jadi itu prolog Pak tadi itu ya. Itu cosplay Pak. Cosplay jadi seorang wanita Korea yang putus cinta. Jadi agak marah tadi. Soalnya kesel aja Bapak. Bapak ditanya agama nggak mau dia jawab. Pak John Gesemani, selamat datang di Room Uniriva. Room Kut. Bapak mute dulu, berisik. Bapak mute dulu ya, berisik. Pak John Gesemani, selamat datang di Room Uniriva. Room di mana setiap orang yang masuk ke sini harus membawa wawasan dan membawa pengetahuan juga literasi terkait agama-agama ataupun kepercayaan ataupun sesuatu yang dianggap diimani. Entah itu ateis yang mengatakan dia ateis tapi mengimani, ya. Contoh kadang-kadang banyak juga orang ateis yang pasang nomor siji misalkannya atau nomor buntut misalkannya, ya tentu dia yakin kalau dia akan menang itu kan punya keimanan gitu. Jadi siapa-siapa yang masuk ke sini itu adalah orang-orang yang akan berdiskusi dengan saya Uniriva. Kenapa? Ya suka-suka saya lah, komal-komal saya pengen diskusi temanya agama, kok kalian yang ngatur. Suka-suka saya dong ya. Nah, jadi Bapak John Gesemani masuk sukarela, tidak dijambak sama Uniriva dan Uniriva terima di sini. Ketika Bapak tidak menjawab apa agama Bapak, saya khawatir. Bapak adalah orang yang malu menganut agama Bapak. Karena Bapak mengatakan kenapa kalian memojokkan agama-agama. Nah ini agak bingung nih. Kita belum ada membahas tentang agama-agama, tiba-tiba saya nanya agama, Bapak merasa terpojok. Ini agak lucu. Agak lain Bapak memang, tapi nggak apa-apa. Setiap orang itu punya hak untuk menjadi agak lain. Bapak bertanya kepada saya, apa itu agama? Jadi ada beberapa definisi secara etimologis kata agama, Pak. Ada yang mengatakan bahwa A tidak gama kacau atau A tidak gam berpindah. Karena di terminologinya agama ini adalah sebuah komunal yang mengimani aturan-aturan tertentu yang berlaku sebagai bentuk upaya untuk tidak terjadi kekacauan atau karena agama ini adalah warisan dari orang tua. Nah, dari dua etimologi dan terminologi itu mungkin Bapak bisa menjawab lagi atau bertanya lagi lebih luas agar orang-orang yang bersama kita ini bisa teredukasi, Pak, dan bisa bermanfaat bagi mereka apa pengetahuan yang kita berikan. Karena di sini bukan room cari jodoh, bukan room curhat, apalagi room fitnah dan ya tanya-tanya jawab. Anda tinggal di mana? Wah, Anda janda atau duda enggak ya? Kita di sini diskusi tentang teologi. Kalau tidak suka dengan room ini silakan turun, blokir akun saya, gampang banget. Mungkin itu dulu Pak John Gesemani yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak John Gesemani dibuka mic-nya lalu sampaikan apa yang ingin disampaikan. Silakan. Yang saya tahu, semua agama itu mengajarkan kebenaran sih saya pikir. Oke, saya stop. Yang Bapak tahu, semua agama mengajarkan kebenaran. Pengetahuan Bapak belum tentu benar. Ya, karena nanti kalau saya katakan, yang saya tahu, saya ini istrinya Teku Wisnu. Pengetahuan saya begitu, tapi pengetahuan saya bisa jadi bohong. Nah, ketika Bapak mengatakan bahwa semua agama benar, saya mau konfirmasi sama Bapak. Apakah seluruh Tuhan yang disembah oleh orang agama itu Tuhan yang benar, Pak? Silakan jawab, Pak. Kenapa kamu bawa-bawa Teguh Wisnu? Suka-suka aku lah, Pak. Saya mau bertanya sama Bapak, jawab. Pak, double, Pak.
Menurut Bapak, semua agama mengajarkan kebenaran. Apakah Bapak mau mengatakan semua Tuhan yang disembah oleh orang beragama itu Tuhan yang benar, Pak? Silakan dijawab. Anda tahu nggak arti iman? Mengiman. Saya belum membahas iman. Saya menanggapi pernyataan Bapak. Bapak mengatakan semua agama mengajarkan kebenaran. Pertanyaan saya berdasarkan pernyataan Bapak, apakah semua Tuhan yang disembah oleh orang beragama yang mengajarkan kebenaran itu adalah Tuhan yang benar? Sekarang definisi Tuhan ini apa sebenarnya? Saya bertanya kepada Bapak sangat-sangat sopan walaupun suara saya keras karena memang perempuan muslim harus tegas. Ketika Bapak mengatakan semua agama mengajarkan kebenaran, apakah Tuhan atau sembahan yang disembah oleh orang-orang beragama adalah Tuhan atau sembahan yang benar, Pak? Ibu pernah nggak naik pesawat? Saya tidak sedang membahas pesawat. Saya bertanya kepada Bapak. Saya ulangi, Bapak seorang TNI dan sangat-sangat disayangkan ketika ada seorang TNI tidak mengerti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertanyaan saya adalah, dasar pertanyaan saya argumentasi Bapak. Apa itu? Semua agama mengajarkan kebenaran. Karena mohon maaf saya tidak sepakat dengan itu. Ya, tidak semua agama menurut perspektif saya yang beragama itu benar. Kalau saya mengatakan semua agama benar, maka saya mengkhianati agama saya. Tentu saya akan menjadi orang yang sinkretisme, masuk ke dalam semua agama karena agama semua benar. Nah, pernyataan Bapak saya tanggapi dengan mengajukan pertanyaan konfirmasi. Ketika Bapak mengatakan semua agama benar, maka apakah semua Tuhan yang disembah oleh orang beragama adalah Tuhan yang benar, Bapak? Mohon dijawab. Iya, maksud saya begini loh. Kalau Anda Pertanyaan saya tadi Bapak bertanya kepada saya, alhamdulillah saya menjawabnya tanpa tendensius kepada Bapak. Bapak bertanya definisi agama, saya menjelaskannya tanpa Bapak bisa membantah. Kemudian Bapak mengatakan, menurut Bapak, pengetahuan Bapak, Bapak bilang bahwa semua agama mengajarkan kebenaran. Itu pengetahuan Bapak. Saya mau mengkonfirmasi konsekuensi logik dari mengatakan bahwa semua agama mengajarkan kebenaran, maka Bapak akan menyepakati bahwa Tuhan semua yang diajarkan oleh agama adalah Tuhan yang benar. Menurut Bapak, Bapak terima atau tidak? Terima gaji. kan saya katakan. Saya Semua bertanya agama sekali itu lagi. mengajarkan Saya rasa bahasa kebenaran. Indonesia yang saya gunakan adalah bahasa baku. Saya tidak menggunakan bahasa daerah kampung saya. Saya tidak menggunakan bahasa Inggris. Saya tidak menggunakan bahasa isyarat. Saya menggunakan bahasa Indonesia di mana kita pemuda-pemudi Indonesia bersumpah menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya tidak lari dari konteks KBBI ketika bertanya kepada Bapak. Berdasarkan pernyataan Bapak bahwa semua agama mengajarkan kebenaran. Apakah Bapak mau mengatakan semua Tuhan yang diajarkan oleh agama yang Bapak anggap benar adalah Tuhan yang benar? Tahu nggak sejarah masuknya agama di Indonesia ini? Saya sedang tidak mengkonfirmasi dan bertanya ulang bagaimana sejarah agama masuk ke Indonesia. Nanti itu bisa jadi diskusi kita selanjutnya. Tapi mohon dikonfirmasi dulu agar kita bisa melanjutkan diskusi selanjutnya. Silakan Pak. Ya kan saya katakan tadi, semua agama itu mengajarkan kebenaran, tergantung Oke. kepribadiannya. Baik, apakah kan, Tuhan yang mengimaninya. diajarkan oleh semua agama yang benar menurut Bapak adalah Tuhan yang benar, Pak? Iya. Oke, apakah Yesus adalah Tuhan? Kenapa kau berkata itu kepada saya? Karena dia adalah Tuhan sembahan orang Kristen. Saya tanya sama Bapak, itu Kristen juga agama. Dalam KTP orang-orang tuh di situ tulisannya agama. Di Indonesia kita punya 5 agama yang dibenarkan di Indonesia. Saya mau tanya sama Bapak, apakah Yesus adalah Tuhan? Karena Bapak bilang semua Tuhan yang diperkenalkan oleh agama-agama adalah Tuhan yang benar. Apakah Yesus adalah Tuhan, Bapak? Tuhan yang benar? Kenapa Anda berbicara begitu? Karena kita sedang diskusi lintas agama. Bapak membuat pernyataan, tentu saya mengkonfirmasi pernyataan Bapak kembali dengan pertanyaan. Apakah Yesus Tuhan yang benar menurut Bapak? Karena Bapak bilang semua agama mengajarkan Tuhan yang benar, memperkenalkan Tuhan yang benar. Apakah Yesus adalah Tuhan? Ya, itu benar bagi mereka yang mengimani. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang benar menurut Bapak? Saya tidak bicara tentang menurut orang lain. Kayak saya bicara dengan Bapak John Getsemani. Saya tidak bicara dengan orang lain. Saya bicara dengan seorang John Getsemani yang mengatakan semua agama adalah benar. Dan juga mengkonfirmasi bahwa semua Tuhan yang diperkenalkan oleh agama-agama adalah Tuhan yang benar. Bapak bilang Yesus adalah Tuhan. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan, Pak? Saya tidak menurut orang lain karena saya tidak bicara dengan orang lain. Tapi saya bicara dengan John Getsemani. Kenapa ya? Selalu Apakah Allah
Subhanahu wa Ta'ala, menurut Pak John Jessemani yang tadi mengatakan semua agama itu benar adalah Tuhan yang benar? Semangat Pak, sikit lagi Pak, dapat gelas Pak. Iya. Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, apakah Dewa Shiva adalah Tuhan yang benar? Ya, itu benar bagi mereka yang mengimani. Baik, terima kasih. Bapak mengimani Tuhan itu banyak ya? Tergantung apa yang kamu yakini. Apakah kok saya lagi bertanya dengan Bapak tidak bisa mewakili perasaan saya. Jangan menjawab menjadi saya gitu. Saya bertanya kepada Bapak. Saya imani. Bapak mengimani bahwa semua Tuhan yang diperkenalkan oleh agama itu benar. Maka Tuhan itu banyak ya Pak? Pertanyaan saya Pak. Tuhan yang banyak ini, apakah mereka adalah Tuhan pencipta bumi? Dalam keyakinan Bapak, Allah pencipta bumi, Yesus pencipta bumi, Dewa. Siapa bilang? Kan? Makanya kita diskusi. Bapak mengatakan semua agama mengajarkan kebenaran. Bapak mengatakan semua agama. Tidak boleh memframing begitu, Pak. Ya. Nah, bukan. Kalau memframing itu, Pak, saya tidak mengizinkan Bapak menjelaskan. Saya bersahabat dengan Bapak. Buktinya saya bersahabat dengan Bapak. Saya ajak Bapak ke sini ngobrol. Pak, bersahabat itu nggak harus Bapak tinggalnya di mana? Nggak gitu. Saya perempuan muslimah diperintahkan untuk tegas, apalagi dalam diskusi lintas agama. Karena tentang agama adalah hal yang sangat sensitif untuk dibicarakan. Bisa terjadi penistaan agama. Makanya butuh konfirmasi, butuh untuk preposisi dalam ranah dialektika. Karena saya adalah orang yang membuka komal saya khusus untuk diskusi lintas agama. Nah, Bapak John Jessemani masuk ke sini dengan sukarela, tidak saya paksa. Dan otomatis secara tidak langsung Bapak tahu kalau Bapak dengan saya akan mengadakan diskusi. Nggak mungkin Bapak sama saya tuh cari jodoh di sini ya, karena di sini bukan room kontak jodoh. Nah, ketika Bapak mengatakan menurut pengetahuan Bapak semua agama mengajarkan kebenaran, lalu Bapak mengkonfirmasi bahwa semua Tuhan yang diajarkan oleh agama yang benar ini adalah Tuhan yang benar, maka konsekuensi logiknya Bapak mengatakan Tuhan itu banyak. Bantah saya pakai data, bantah saya pakai preposisi yang jelas secara bahasa Indonesia, kaidah ilmu filsafat yang memang diterima secara umum, Pak. Terima kasih. Silakan Pak, kalau nggak mau jawab turun juga nggak apa-apa Pak. Kalau nggak bisa turun bilang, mau saya turunkan. Kok gitu? Loh, kok gitu? Udah Bapak diam aja. Anda pernah nggak naik pesawat? Nggak ada Pak hubungannya pernah naik pesawat, nggak ada hubungannya Pak. Saya lagi nggak bahas. Nggak ada kaitannya sih. Anda dengar dulu, saya tugas di Papua ya. Nggak ada yang nanya, tunggu. Saya nggak peduli Bapak mau tugas di Papua, kayak mau tugas di Afrika Selatan, kayak mau tugas di Arab Saudi, saya nggak peduli. Saya sedang membicarakan tentang keyakinan, bukan tentang Bapak tugas di mana, Bapak TNI atau bukan, apalagi Pak pakai foto Bapak. Kecuali saya merusak stabilitas negara, baru Bapak datang tangkap saya. Saya di sini melakukan hak saya sebagai warga negara Indonesia, seorang muslimah yang membuka ruang diskusi agar tidak terjadi penistaan agama. Kenapa? Kebanyakan orang-orang oknum Kristen ketika mereka membuka komal, mereka menghina Al-Quran dan hadis saya. Nah, saya tidak mau seperti itu. Maka saya secara terbuka membuka komal untuk mendiskusikan kebaikan dan kebenaran menurut perspektif masing-masing. Di sini kita tidak sedang memaksakan pendapat masing-masing. Kita hanya saling mengkonfirmasi. Iman Bapak untuk Bapak, iman saya untuk saya. Tapi pernyataan Bapak tadi menimbulkan pertanyaan dari saya. Bapak bilang semua agama itu benar, semua Tuhan yang diperkenalkan agama benar adalah benar. Maka saya membuat kesimpulan, Pak John Jessemani sebagai seorang tentara negara Republik Indonesia mengatakan secara konsekuensi logik bahwa Tuhan semua yang disembah oleh orang-orang beragama adalah Tuhan yang benar. Begitu. Kalau Bapak tidak sepakat, bantah. Kalau Bapak mau meluruskan, luruskan. Jangan Bapak ceritakan Bapak tugas di Papua. Itu urusan Bapak, nggak ada kaitan sama saya. Iya, Anda kan bertanya sama saya tadi kan. Makanya saya jelaskan dari awal tadi. Ya. Pernah nggak Anda naik pesawat? Ini saya menceritakan saya. Gitu. Saya tidak peduli dengan Bapak karena saya gini, saya tidak sedang ingin kenalan dengan Bapak aku peduli dengan hostnya karena hostnya terlalu mencampuri orang lain. Tunggu, jangan fitnah saya mencampuri agama orang lain. Kalau Bapak menuduh saya mencampuri agama orang lain, Bapak tutup sekolah teologi di mana mereka para pendeta belajar Islamologi. Kenapa ketika kami diskusi baik-baik dan teratur, Bapak bilang saya nggak terima ini. Saya sebagai rakyat jelata difitnah sama Bapak, ya, Bapak mengatakan saya mencampuri agama orang lain. Tolong tunjukkan kepada saya mana data, mana argumen saya yang mencampuri agama orang lain.
Tolong, Al-Quran saya mengatakan, telah kafirlah orang yang mengatakan Allah, Isa adalah salah satu dari Allah. Bapak mau menuduh Al-Quran saya mencampuri agama orang lain. Saya di sini sebagai muslimah, tidak rela agama saya difitnah dan diberikan syubhat. Makanya saya membuka komal diskusi ilmiah, diskusi akademik. Dari tadi saya sudah katakan, yang naik ke sini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang iman. Kita berbagi pengetahuan, tanpa perlu kita memaksakan pengetahuan kita kepada satu sama lain. Tolong kita saling menghargai saja. Tapi bukan berarti ketika kita mendiskusikan agama, kita saling menjatuhkan, Pak. Saya tidak pernah mau menjatuhkan agama Kristen. Buat apa? Karena agama Kristen agama yang dibenarkan di negara saya. Tapi saya ingin sebagai seorang mahasiswi yang mencintai ilmu teologi dan ilmu kristologi, saya ingin tahu bagaimana orang-orang Kristen memahami keyakinannya, dan saya ingin orang Kristen mengetahui bagaimana saya meyakini agama saya. Bapak naik ke sini tidak saya paksa. Bapak naik dengan keinginan Bapak sendiri. Sebagai petugas pejabat negara, Bapak naik ke atas sini, saya bertanya hal yang sangat simpel untuk Bapak jawab, karena berdasarkan pengetahuan Bapak. Bapak mengatakan semua agama mengajarkan kebenaran. Saya tidak bantah, itu hak Bapak, saya terima itu. Tapi pernyataan Bapak menimbulkan pertanyaan dari saya sebagai seorang mahasiswi rakyat jelata yang awam. Ketika Bapak mengatakan semua agama mengajarkan kebenaran, apakah Bapak meyakini semua Tuhan yang diajarkan oleh agama yang Bapak benar itu adalah Tuhan yang benar? That's all. Lalu Bapak menjawab iya. Maka saya katakan berdasarkan, jadi ada premis mayor, ada premis minor, ada konklusi. Dari pernyataan Bapak tadi, saya mengkonklusikan, saya membuat kesimpulan. Silahkan Bapak masih di sini untuk bantah kesimpulan saya. Berdasarkan pernyataan Bapak, menurut pendapat saya yang belajar bahasa Indonesia, bahwa Bapak menyatakan Tuhan itu banyak. Tuhan umat Islam adalah Tuhan yang benar, Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang benar, Tuhan orang Hindu adalah Tuhan yang benar. Tidak mengatakan Tuhan itu banyak. Ya. Kenapa ada agama? Semua manusia mengimani apa yang dia yakini. Saya nggak mengatakan, saya dari awal saya tidak mengatakan Tuhan itu banyak. Oke, Bapak bantah pernyataan saya. Bapak bilang semua agama mengajarkan kebenaran. Berarti Islam agama yang benar enggak? Benar. Oke, Kristen agama yang benar. Kan saya katakan, Kristen agama yang bagi benar. mereka yang mengimani. Pak, saya ini sedang bentar. Bapak bicara bagi mereka yang mengimani. Bapak jangan mewakili orang lain. Saya di sini ngomong dengan seorang aparat negara, Pak John Jessemani. Obrolan kita ini, Pak, izin Pak Tentara, izin Pak Tentara. Hormat saya, ya, hormat Pak Tentara. Saya tidak sedang apa yang kita obrolkan di sini. Saya sengaja relay di YouTube. Kita ditonton oleh publik. Saya tidak ingin orang yang saya hormati, aparat-aparat negara saya, di sini terlihat, mohon maaf ya, terlihat direndahkan oleh seorang mahasiswi. Saya tidak mau seperti itu. Mohon dengan hormat, biar kita tidak salah paham, saya ingin tahu motivasi Bapak naik ke komal saya. Tolong ceritakan dulu. Karena saya adalah seorang mahasiswi PAI, Pendidikan Agama Islam di STAIM, Sekolah Tinggi Muhammadiyah Klaten. Saya mencintai ilmu yang ada kaitannya dengan teologi. Saya berdiskusi dengan teman-teman non-muslim kurang lebih sekitar 5 atau 6 tahun. Kenapa? Saya melihat banyak pertanyaan dari teman-teman Kristen di YouTube mereka, di channel mereka, bahkan bukan sekedar pertanyaan, tapi juga pernyataan betapa Islam di-framing, difitnah, diberikan syubhat, dituduh. Sebagai seorang yang beragama Islam, saya bukan ustazah, bukan ulama, tapi saya seorang yang ingin belajar dan ingin tahu. Saya mengcounter mereka. Saya buka komal ini diskusi akademis, supaya kita tidak mengadakan istilahnya melakukan logical fallacy. Tidak ada serang pribadi, tidak ada serang komunal, tidak ada serang agama, tapi berdiskusi dengan pengetahuan masing-masing. Apapun pengetahuan Bapak tentang keyakinan Bapak, saya tidak akan mendebatnya. Tapi ketika Bapak mengatakan semua agama mengajarkan kebenaran, saya tidak bertanya perspektif orang lain. Karena Rifa Yahdi Putri sedang bertanya kepada Bapakku yang terhormat John Jessemani yang bertugas di Papua saat sekarang ini. Maka izinkanlah rakyat jelata ini yang hanya seorang mahasiswi remahan rengginang ini untuk mengkonfirmasi. Bisakah Bapak memberikan paham kepada saya maksud semua agama benar itu apa, maksud semua Tuhan itu benar apa, biar kita tidak saling lama salah paham dan akhirnya apa, berantem Bapak sama saya. Bapak walaupun tentara sama mama-mama tetap kalah Pak, berantem. Silakan. Oke. Saya katakan dari awal tadi, Kak, semua agama itu mengajarkan kebenaran, tergantung dia yang mengimani, meyakini.
Jadi kalau misalnya Anda tidak senang dengan orang lain, kenapa nggak diserang pribadinya? Jangan serang agamanya. Maaf. Tunggu. Kalau Anda tidak senang dengan orang lain, mengapa tidak serang pribadinya? Kenapa menyerang agamanya? Bapak bicara tentang siapa itu? Kalau Anda tidak senang dengan orang lain, mengapa tidak serang pribadinya saja, tapi kenapa menyerang agamanya? Siapa Anda yang menyerang, yang tidak suka dengan pribadi itu? Bapak sedang membicarakan siapa ini? Mohon maaf nih. Bukan, saya bukan. Bapak bicarakan saya maksudnya. Mohon maaf nih. Ini enggak Bapak membicarakan tentang saya. Saya tidak ada bilang katakan seperti itu. Enggak, tunggu. Saya ulangi ini. Kalau Anda tidak suka dengan orangnya, kenapa nggak serang pribadinya aja? Kenapa serang agamanya? Ini bicara tentang siapa? Tunggu, saya nggak tahu ini. Ini masalah siapa ini? Begini, Anda bicara tentang lintas agama, ya kan? Iya. Berarti Anda berbicara datanya, basisnya. Betul. Itu tentang agama. Oh iya, betul. Kenapa harus Anda membahas tentang agama Anda? Anda tunggu. dengan agama lain, gitu. Tunggu. Membandingkan dengan agama lain. Bapak sudah mulai framing nih. Maaf Pak Tentara, yang saya hormati. Bapak, saya tanyakan pertanyaan dan mengkonfirmasi argumen Bapak tidak menanggapi. Bapak memframing saya, mengatakan kalau Anda tidak suka dengan orangnya, kenapa tidak serang pribadinya saja, tapi agamanya. Tunjukkan kepada saya fitnahan itu. Saya nggak terima ini. Masa saya mahasiswi rakyat jelata di fitnah? Ini gila banget. Anda ketika Anda ingin mengorasikan, dalam artinya agama Anda, mensiarkanlah, saya katakan kan. Ya kan? Mensiarkan agama dalam artinya, itu kan hal yang benar ya. Karena itu yang Anda yakini. Oh iya dong. Dan itu bukan cuma di Islam. Kristen juga begitu. Iya. Kristen itu juga mensiarkan agamanya. Dulu saya bicaranya. Oh enggak, saya enggak bantah, saya nambahin. Silakan. Iya, gitu loh. Maksudnya ya, Anda mensiarkan agama, itu hal yang wajar kan. Karena Anda mengimani agama Anda. Oh iya. Nah, sama juga dengan orang lain, ketika dia mengatakan dia begini, ya itu dia, karena dia yakin dan mengimani dengan ini dia. Tapi betul. Janganlah sampai itu menjadi suatu perbandingan yang membedakan atau menjudutkan. Itu yang saya pikir. Saya bukan orang yang suka dengan lintas agama. Oke, saya paham maksudnya. Pak, saya itu sedang tidak mau saya sedang tidak menjadikan Bapak bintang tamu di sini, Pak. Mohon maaf. Kecuali saya undang Bapak jadikan bintang tamu, pasti saya akan bahas siapa diri Bapak. Bapak naik ke sini, ke room saya yang sudah saya katakan dari tadi, room saya ini room diskusi lintas agama. Kalau seandainya negara kita melarang hal ini, tolong berikan undang-undangnya bahwa diskusi lintas agama itu tidak boleh secara undang-undang dilakukan. Maka semua orang-orang yang membahas agama akan ditangkap polisi itu. Contoh, komal-komalnya pendeta, bom-bom, Sopiatul, Kiamat, itu harus ditangkap karena mereka tidak ikuti aturan undang-undang. Masalahnya setahu saya tidak ada pelarangan untuk mendiskusikan agama di TikTok, setahu saya. Sebagai warga negara Indonesia, mohon maaf kalau saya nggak tahu undang-undang itu, tolong kasih tahu saya. Nah, Bapak mengatakan kepada saya, kenapa Anda membahas tentang agama? Hak saya sebagai warga negara Indonesia yang punya hak demokrasi, Pak. Berpendapat, bersuara, menciarkan agama saya. Dan saya mengajak orang-orang di luar Islam bertanya tentang agama saya. Tadi saya minta Bapak bertanya tentang agama saya. Makanya saya tanya agama Bapak apa. Kalau Bapak adalah orang Islam, saya akan bertanya kepada Bapak, berguru kepada Bapak. Karena saya adalah seorang muslimah yang tidak mau berdebat dengan sesama muslim. Saya juga cari ilmu. Tapi kalau Bapak non-muslim, saya ingin Bapak bertanya tentang agama saya. Karena saya ingin mengedukasikan orang di luar Islam tentang agama saya. Bapak, dari tadi pertanyaan saya tidak dikonfirmasi dengan pernyataan bahwa semua agama mengajarkan kebenaran. Tiba-tiba Bapak bilang, kalau Anda tidak suka dengan agama, dengan seseorang, kenapa nggak serang pribadinya lalu serang agama? Ini framing yang nyata, Pak. Bisa jadi fitnah kalau Bapak tidak bisa buktikan. Saya memiliki kebencian terhadap personal dan memiliki kebencian terhadap agama-agama. Justru Bapak, kalau Bapak tahu ya, di sini orang Kristen mengeksplor agama mereka, keyakinan mereka, saya berikan tempat. Andai saya tanggapi nanti, itu adalah dialektika, diskusi. Nggak mungkin dong ketika kita bicara di publik, kita nggak direaksi orang, apalagi ada di komal saya. Kenapa ketika saya umat Islam membuka diskusi yang akademis, Bapak komplain, Bapak nggak lihat roomnya Kiamat, lihat roomnya Sofiatul. Mereka menista Nabi saya. Mereka bilang Nabi saya cabul. Mereka bilang Al-Quran adalah palsu. Kenapa Bapak nggak datang kepada mereka sebagai aparat? Ini aja Mbak, kalau Mbak buka room, bahaslah room Mbak sendiri ya. Jangan atur saya. Sejak kapan saya harus ikuti kata-kata Bapak?
Enggak harus mengikuti kata-kata Kok saya. Bapak mengintervensi saya? Enggak, kan saya Bapak katakan, suami saya. saya orangnya toleransi loh, Mbak. Pak, Sangat toleransi itu toleransi. dengan membiarkan orang lain melakukan apa yang dilakukannya dan tidak melanggar undang-undang. Bapak melarang saya untuk melakukan diskusi akademis. Sementara Bapak diam ketika ada penghujatan penistaan terhadap agama saya. Bapak seorang aparat. Tindak itu orang-orang yang menghina agama saya. Saya baru ngomong Mau saya satu, kok. tunjukkan? Dari situ 100 Ya iyalah, Bapak mengintervensi saya. Bapak bukan suami saya. Kecuali Bapak adalah seorang aparat yang memang dikhususkan untuk mendatangi saya dari BNPT misalnya, atau dari tim pemerintah itu, dari Pak Luhut itu yang mengatasi kestabilitasan negara itu. Sebagai seorang aparat, saya meminta kamu Unirifa berhenti berdebat. Maka saya ketanyakan, ada nggak surat undang-undangnya yang melarang diskusi ilmiah ini? Kalau memang dilarang diskusi ilmiah ini, Pak, saya akan ikut. Saya adalah orang yang sangat nasionalisme juga. Saya mencintai negara ini. Karena saya mencintai negara ini, saya tidak mau diskusi lintas agama dikotori dengan penghujatan. Maka saya buka diskusi akademis. Saya cinta dengan negara ini. Saya tidak mau otak-otak kotor penista agama diberikan tempat untuk berbicara banyak tentang agama. Saya membaca buku untuk memberi pengetahuan tentang agama agar kita tidak saling menista. Mbak, jangan Anda menyatakan Anda cinta negara ya. Saya bertaruh nyawa malah di Bapak sini. mengatakan, kalau gitu saya harus jadi tentara biar saya mencintai negara saya gitu. Maksudnya begini loh. Anda jangan Bapak mengatakan membanding-bandingkan diri seperti Bapak itu. tentara dengan saya hanya seorang emak-emak. Saya mahasiswi, saya Pak. cuma mengatakan. Saya bekerja juga bayar pajak loh, Pak. Nah begini kan bicaranya baru sebentar kita bicara Ya sudah. iyalah, room saya diintervensi loh sama seorang tentara loh. Enak saja giliran room kiamat, room Sopiatul nggak ditindak, nggak dibahas, yang nyata-nyata penghujatan dibiarkan. Giliran room saya membahas sesuatu yang akademik dilarang-larang. Kecuali saya melanggar aturan pemerintah dengan melakukan penghujatan yang nyata di sini. Saya mengajak orang-orang beragama untuk mendiskusikan lintas agama agar kita semakin tahu, oh begitu orang Kristen memahami agamanya. Ya sudah. Dalam Islam la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Allah saya ajarkan, jangan kau paksakan agamamu pada orang lain. Tapi Allah saya juga perintahkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, sampaikan kebenaran itu dengan cara hikmah dan bil ahsan. Saya tadi baik-baik dengan Bapak, saya hormati Bapak sebagai aparat negara. Saya hanya menjalankan hak dan kewajiban saya sebagai warga negara yang beragama Islam, yang tidak sudi agama saya difitnah, di platform dan membuat kemarahan umat Islam. Saya ajak kalian diskusi baik-baik. Siapapun kalian, Kristen, kejawen, parmalin, jelaskan keimanan kalian itu pun kalau kalian mau. Saya tidak paksakan hal itu. Tapi kenapa ketika saya diskusi akademis, Bapak intervensi saya, dan Bapak tidak kenal saya, belum pernah ketemu dengan saya, bukan kerabat saya, Bapak bilang saya harusnya begitu dan begini. Kenapa Bapak mendiamkan rum-rum Kristen yang menghujat agama saya? Sedih Pak saya lihatnya. Ayo Pak, tolong, mari sama-sama. Bapak cinta negara ini, saya juga cinta negara ini. Mari sama-sama usulkan kepada pemerintah untuk melihat debat-debat lintas agama itu, dan tolong diatur itu. Mana penghujat, masukkan ke dalam penjara. Kalau saya penghujat, masukkan saya ke dalam penjara Pak. Tapi bawa datanya. Tolong tunjukkan saya pernah menghujat agama mana. Islam ajarkan mencintai Nabi Isa alaihissalam. Isa alaihissalam yang saya percaya sebagai Yesus adalah Nabi mulia bagi kami. Tidak mungkin kami menghina Nabi Isa. Lalu ketika saya diskusi lintas agama secara akademik, kenapa Bapak intervensi saya? Kenapa? Bapak di sini masuk secara cuma-cuma. Saya tidak paksa Bapak, saya bertanya. Diskusi lintas agama. Bapak intervensi, atur saya harus begini dan begitu. Sementara Bapak membiarkan. Lelah Pak saya lihat penghujatan terhadap agama saya Pak. 5 tahun saya harus lihat. Tanpa ragi. Channel Saipudin, channel Kiamat, Sofiatul, terang-terangan mengatakan Malikil Malak menulis di kolom TikToknya, tempat memurtadkan orang. Bapak tahu tidak? Sengaja memurtadkan orang, menista undang-undang dasar penistaan agama Pak. Menjelaskan keyakinan orang lain tanpa dasar ilmu pengetahuan, penistaan dalam agama Pak. Menghina tokoh, menghina agama, itu penistaan. Tunjukkan kepada saya, kapan saya pernah menghina Yesus? Saya nggak terima loh diginiin. Siapa yang bilang? Saya cuma mengatakan, kalau Anda menciarkan tentang agama Anda, apa yang Anda imani, janganlah melibatkan yang lainnya. Kan itu yang saya katakan. Kenapa Anda melebar gitu loh? Kalau saya melibatkan orang lain dan mereka mau dilibatkan, kenapa Bapak melarang saya?
Sementara Ya, Pak, Anda muncul di beranda saya, makanya saya naik. Bapak blok Muncul di saya, beranda saya. Bapak blok. Kan Bapak punya pilihan, blok saya. Bapak tidak bisa menghentikan saya karena apa yang saya lakukan sepengetahuan saya sebagai seorang mahasiswi saya tidak dibenarkan ada oleh negara. Memberhentikan mbaknya, saya nggak ada. Cuma saya katakan tadi, ya, kenapa sih nggak menjaga attitude, dalam artinya ya menghargailah Loh, gitu. Bapak jangan attitude saya yang Bapak bahas. Pak, attitude saya dalam agama saya ini dibenarkan loh, berkata keras ketika orang lain sedang menyampaikan sesuatu yang tendensius kepada kita untuk membela diri kita tidak dilarang. Bahkan dalam Al-Quran saya diwajibkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Bukankah wahai Bapak tentara, Bapak kalau seandainya negara kita diserang Bapak wajib berperang? Jadi apakah berperang itu ketika menghantam orang lain itu melanggar attitude? Saya berbicara keras begini, saya tertekan selama ini melihat komal-komal debat yang menghina agama saya dibiarkan, sementara bapakku tentara, bapakku aparat negara masuk ke Komal Unirifa yang mengajak diskusi baik-baik, membuka data akademis. Ya, jangan dibawa instruksinya ya. Bapak tadi yang bilang. Nah, kan? Nah, ini makanya saya bilang. Bapak bilang saya tugas di Papua, kata Bapak. Kenapa saya katakan demikian? Saya orangnya toleransi loh, ya. Saya bekerja dengan waktu di sini, ya, bertaruhkan Apa arti nyawa. toleransi? Izin, Bapakku sayang. Apa arti toleransi? Tolong definisikan. Oke, tidak. Maaf, kita berbeda dalam hal ini. Toleransi secara etimologi berasal dari kata tolerir. Artinya membiarkan juga termasuk salah satu arti dari toleransi. Dengan membiarkan saya melakukan apa yang dibenarkan oleh negara, dibenarkan oleh agama saya, Bapak sudah toleransi kepada saya. Tapi tadi Bapak melakukan aksi intervensi. Wajar saya keras karena Bapak seorang aparat negara. Kalau Bapak orang biasa, saya tidak akan ke-trigger. Saya sedih dan kecewa ketika seorang aparat negara masuk ke Komal Unirifa yang berusaha diskusi akademis, tapi memberikan intervensi yang tidak mungkin saya terima. Bapak mengatakan kepada saya, jangan libatkan orang lain. Yang namanya diskusi, Pak, itu pasti melibatkan orang lain. Kecuali saya monolog. Dan monolog terkait ilmu agama-agama, itu belum tentu bisa dikatakan akademis. Kenapa? Karena itu bisa jadi penistaan. Menjelaskan agama orang lain, sementara kita tidak berkeyakinan dengan agama itu masuk karena penistaan agama. Saya tidak mau monolog, saya mau diskusi, bertukar pikiran dengan teman-teman non-muslim. Saya prioritaskan Komal saya ini untuk diskusi yang akademik, lintas agama dengan saudara-saudaraku CNKRI yang berbeda keyakinan dengan saya. Maka oleh karena itu saya mengundang, wahai saudara-saudaraku non-muslim, naiklah ke Komal saya, tanyakan tentang Islam kepada saya. Saya tidak butuh kalian menjelaskan agama kalian. Tapi kalau kalian menjelaskan agama kalian, ingat saya juga belajar agama-agama, maka saya akan menanggapi. Kita akan diskusi. Itu keinginan kalian sendiri. Saya tidak pernah paksa kalian. Jadi mohon Bapakku yang terhormat, ya, yang bertugas di Papua, izinkan saya menjalankan hak saya sebagai warga negara Indonesia, seorang muslim. Saya baru berbicara sedikit sudah dipotong habis kayaknya. Ya, silakan Bapak. Oke, saya diam. Kan Pak, saya ini orangnya Pak toleransi wajar. ya. Saya dengar dulu ya. Jangan bawa instansi saya deh. Ya. Saya juga orang miskin ya. Saya orang Oke miskin. lah, Bang. Saya masuk di akademi militer juga, saya dari nol ya. Saya orangnya toleransi deh. Coba kamu Sama, bayangkan. Bang. Adik juga toleransi, beberapa orang yang Bang. sudah mati, anggota saya ditembak. Dengar dulu. Iya, Mengapa Bang. saya katakan toleransi? Ya, saya sudah hampir berapa kali nyawa saya hampir hilang di sini, Dek. Ya, Iya, Bang. demi NKRI, demi kedamaian. Ya, Iya, Bang. coba bayangkan itu. Saya Nggak mencintai kebayangkan, kedamaian. Bang. Saya nggak melarang, kan saya katakan tadi. Iya, Saya udah, nggak ada. melarang. Mbaknya ngomong apapun tadi Mbak ngomong, saya diam kan. Nggak ada saya bantah. Karena kenapa? Saya orang berilmu. Dalam artinya saya paham. Saya masuk ke rumah orang, tapi saya bukan orang yang ahli dalam bidang agama. Saya nggak suka dalam perdebatan seperti ini. Gitu. Makanya saya katakan tadi, saya bilang tadi kan, ya nggak masalah menyiarkan agama semua benar, tergantung yang diilhami. Bukan saya katakan Tuhan orang banyak, agama melalui Tuhan, tidak. Apa yang dia imani. Sama seperti saya katakan, saya dari Papua ke Surabaya, saya naik pesawat, saya nggak tahu siapa ininya, co-pilotnya saya tidak tahu, tapi saya percaya saya akan sampai ke sana. Itu saja. Karena saya mengimanin.
Saya percayain, masalah itu benar atau enggaknya itu urusan belakang, itu pribadi saya. Oke. Itu yang saya katakan tadi. Udah boleh Saya adik nggak melebar tanggapi, Bang. kemana-mana. Udah boleh adik tanggapi, Bang. Ya, silakan. Gini ya Bang ya, 5 tahun adik di sini Bang diskusi lintas agama. Sakit hati adik melihat orang-orang yang bernama mengaku agama Kristen menghina agama adik Bang. Ya, ini adik terus terang aja sama Abang. Kita kan udah pakai adik Abang nih, nggak perlu lagi lah pakai bapak-bapak bawa instansi ya kan. Kapan-kapan jumpa kita. Gini loh Bang. Serius Bata lah ya, Bang. guru bata ya, Dek. Abang Iya. mentang-mentang aku logat Batak, Abang tuduh aku. Enggak. Janganlah Bang tanya-tanya dulu itu. Aku Enggak. mau ngomong dulu. Abang aku belum ngomong, udah Bang Ya, potong. saya coba sedikit. Adik, enggak. Bukan, orang Kali ini Minang aja aku saya tanya, Bang. adik guru bata enggak? Orang Minang aku. Iya. Mm-mm. Oh, yang Ya. lama tinggal di Minang gitu ya, maksudnya ya. Terserah lah. Ya, lanjut, Gini loh, lanjut, Bang. lanjut. Wajar lah aku tadi erosi. Abang tentara masuk ke sini, aku tengok fotonya, oh tentara Mak Jang. Naik ke sini, larang-larang. Ngapain ke adik gini-gini? Lah, sementara Bang, Abang tengoklah Komalnya Kiamat Pisidiking. Abang tahu nggak Komal Pisidiking? Aku tanya dulu sama Abang dulu. Tahu Abang yang namanya Komal Pisidiking? Nggak tahu. Enggak. Ini tadi karena Wah. muncul aja di beranda saya. Bagus lah, alhamdulillah lah kalau gitu. Abang kan nggak tahu. Sini adik kasih tahu sama Abang dulu ya, ntar. Adik kasih tahu sama Abang dulu ya. Nah, ini ada satu Komal. Nah, ini namanya tuh apologet namanya. Abang mungkin nggak tahu. Adik kasih tahu lah, Bang. Wajar. Maafkanlah adik keras tadi ya, Bang ya. Abang kan tentara, biasanya menghadapi kekerasan. Mohon maaf ya, Bangku. Maafkan adik, Bang. Maafkanlah dulu, Bang. Bang. Sama umat manusia kita harus memaafkan. Itu yang saya tahu. Oke, Abang tengok dulu ini ya. Abang inilah kenapa adik hadir di sini, Abang. Ini gara-gara ini, Bang. Gara-gara orang ini, Bang. Nih. Bentar ya. Mana ini ya? Bentar. Abang tahu nggak Saifuddin Ibrahim sama Paul Zong? Coba lah Bang tengok ini ya. Inilah kenapa adik hadir di sini, Abang. Adik hadir di sini gara-gara orang-orang kayak gini, Bang. Coba lah Bang tindak orang ini dulu. Kalau perlu Abang masukkan ke dalam lubang buaya orang ini. Namanya Kiamat. Profilnya kayak Islam. Coba lah Abang kalau nggak tahu ini, Bang pikir Islam nih. Ada tasbih, ada kepalanya, pakai kayak seolah-olah orang santri kan fotonya. Padahal Kristen ini, Bang. Nah, Islam asli itu ajaran teroris yang doyan bakar gereja katanya. Menurut Abang ini betul nggak ini argumen kayak gini? Ini bisa menyebabkan kita bertengkar, Bang. Kurang ajar ini orang. Iya, kalau menurut adik itu salah, kenapa adik harus bahas itu gitu? Loh, Kalau sekarang saya adik gitu tanya orangnya. sama Abang. Kalau menurut Abang betul nggak ini argumennya ini? Islam asli itu ajaran teroris yang doyan bakar gereja. Menurut Abang betul nggak ini kata-kata dia ini? Kan udah saya katakan, semua ajaran agama itu mengajarkan kebenaran. Berarti betul Jadi dia kalau orang ini. mengatakan begitu, Berarti betul dia nih menurut dia. Inilah itu kan kadang-kadang menurut Abang di YouTube diminta tadi. bukan menurut di YouTube. Kayak ginilah Abang. Apa nggak emosi pula adik Abang ini? Giliran ditanya baik-baik, Abang nggak mau jawab ngasih pendapat. Giliran Abang mengintervensi adik diskusi atau enggaknya Abang suruh-suruh begini-begini diskusinya. Giliran ditanyai para penjahat-penjahat penista agama, Abang bilang, iya menurut saya ya, menurut dia benar ya. Inilah kadang-kadang nih. Emosi aku. Giliran adik Abang Adik intervensi. sudah dengar gini dulu, Dek. Adik udah tahu itu salah. Berarti apa yang dilakukan dia itu kesalahan gitu loh. Ngapain adik harus bahas? Harus dibahas. Kesalahan itu harus ditunjukkan kepada orang agar orang tahu kan nggak salah karena dia bawa-bawa agama. Abang jangan kayak gitu lah. Abang punya Capek pendapat. kali adik bahas itu. Nggak apa-apa adik Masih capek banyak demi hal menjaga. yang Nggak hal yang apa-apa. positif. Nggak Adik ini apa-apa. kan disiarkan gitu. Loh, itu positif disiarkan, menunjukkan kejahatan orang-orang di negara ini positif. Abang tahu nggak istilah cepu? Abang tahu nggak istilah intel? Intel itu menunjukkan orang-orang yang salah. Apa abang pikir mereka itu nggak betul? Aku ini ingin menunjukkan kepada seluruh orang beragama, nggak usah kalian tiru orang kayak gitu, nggak usah kalian contoh orang kayak gitu, menghujat kerjanya. Kalau abang bilang capek ya, ngapain abang peduli sama aku? Kalau abang merasa kayaknya capek ya, abang kirimlah naga di sini, singa kek, paus kek, biar obat capek aku. Ini abang udah nggak kirim bunga, nggak kirim gift, marah-marah pula sama aku lagi. Bang masuk ke komal aku, ditanyain agama nggak mau. Gitu lah, Dek. Adik sudah hampir 7 juta viewer loh yang nonton tadi gara-gara saya dari 500. Iya, kan nggak apa-apa lah. Iya kan? Nggak tanpa abang pun Iya, dulu pernah aku Bunda Korla. Iya, Aku pernah lo 10 alhamdulillah. juta lo kemarin 10.000 lo kemarin Saya Bunda Korla doakan masukin alhamdulillah, lo. Mbak. Ya udahlah kalau gitu.
Apalagi abang yang mau diintervensi dari aku? Kasihlah apa, mau masukkan Ya, cuma apa? saran aja deh, seperti saya Apa bilang saran tadi. abang? Ya, sarannya begini ya, oke lah, kalau misalnya adik itu kan agama Islam ya, beragama Ya. Muslim gitu kan. Ya, alangkah baiknya lah menyiarkan agama Muslim itu dengan jalan yang baik, dalam artinya ya tidak menghujat yang agama sebelah, apa yang diyakini orang Benar lain, ini bang. itu aja. Ini di agama di Komal saya itu udah benar menurut saya. Abang Iya. terima ya? Terima ya? Terima. Udah. Benar, kan Kasih. saya katakan benar tadi. Cuma kan alangkah lebih baiknya saya bilang, kan begitu kan. Ya, oh ya bang, karena adik ini bukan orang sembarangan ya, karena adik ini punya dosen juga nih. Coba lah abang ngomong sama dosen adik ini ya, sama abang adik. Ini adik punya abang lagi nih, abang Al Ayubi adik nih. Abang inilah yang suka menemani adik lagi debat-debat nih. Coba lah abang ngomong sama orang dua ini. Saya izin turun dulu lah ya. Saya sama tadi Tunggu berdua dulu, sama abang mbaknya adik aja mau sih ngomong aja sama bicara. abang. Ini abang adik mau ngomong sama abang nih, abang Lord Oreo sama abang Alayubi. Abang Alayubi dulu ngomong sama bapak kita ini dulu. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak siang. Tentara, selamat siang. Ada apa Pak Tentara masuk room sini? Halo, Pak Tentara, ada apa masuk room sini? Ya, sebentar ya. Saya lagi ada tamu sebentar. Kalau mau diturunkan silakan turun. Kalau saya cuma dengar boleh juga 15 menit lagi ada tamu. Jadi sebentar datang. Saya nggak apa-apa sih, saya Udahlah, tertarik sih Bapak. dengan ininya. Ya udah. Kalau Saya bapak tertarik ngobrol. Saya tertarik ngobrol sama abang nih, pakai pakaian tentara, masuk room diskusi gitu. Jangan bawa-bawa instansinya bang. Tolong bang ya. Jangan dibawa instansinya ya. Diharap Loh, minta tolong saya izin Tadi ya. dibawa enggak? Tadi dibawa enggak Uni? Tadi. ya tadi abang bilang abang tugas di Papua katanya. Lagian abang udah terlanjur bawa instansi, udah bawa foto. Fotonya udah kelihatan. Iya, maksudnya jangan libatkan instansinya dengan hubungan seperti ini gitu loh. Ya. Tadi abang bilang abang nasionalisme, udah banyak berkorban nyawa untuk negara, gitu. Tapi ya udahlah, kita bahas. Kita sapa nih, Rahmat. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga nasionalis loh. Di tempat saya ini non muslimnya itu kalau tidak salah cuma 8 orang, aman-aman saja mereka di tempat saya. Gemuk-gemuk mereka di sini. Oh ya, saya mau kasih sedikit suatu pertunjukan kepada Abang John Jesemani ya. Saya mau nunjukkan ini nih. Mana ini? Aduh, filenya nih. Jadi saya ingin menunjukkan betapa banyak oknum-oknum mengaku Kristen itu melakukan nista secara terang-terangan terhadap agama saya. Mungkin kalau Bang John Jesemani coba klik namanya akun Khalifah Malik. Dan itu terang-terangan menista agama saya. Jadi mungkin Bang John tolonglah juga sweeping ke komal-komal Kristen ya, jangan ke komal Islam saja. Coba perbandingkan bagaimana umat Islam memperlakukan orang Kristen, bagaimana orang Kristen memperlakukan orang Islam. Baru setelah adakan perbandingan, adakan ya perhatikanlah sweeping lah dulu. Nanti baru kita bicarakan ya. Mungkin seperti itu Bang John. Bang John ada tamu. Mungkin tidak mendengarkan kita. Yang lain di antara ketiga bapak-bapak, abang-abang adik ini, ya ada yang mau abang-abang adik sampaikan dulu. Silakan. Abang Oreo. Satu hal buat saudara kita Zon ya. Pertama kita sama-sama aparat ya, aparat pemerintah itu kan. Pak John aparatur militer. Kita juga aparat pemerintah juga. Dalam artian begini, artinya kita mencoba membangun budaya penambahan wawasan pengetahuan, Bang John ya. Jadi kalau kita bicara, kebetulan saya juga adalah salah seorang cucu dari seorang panglima militer zaman penjajahan Belanda dulu, dan kita adalah kakek kita, kalau mau saya sombong ya, sebagai seorang penandatangan kedaulatan NKRI dari Belanda ke Indonesia. Jadi kita punya darah pejuang, Bang John, ya kan? Kita sama-sama aparat gitu kan. Bang John militer, saya aparatur sipil. Artinya kita berusaha untuk membangun satu narasi kebangsaan, narasi keberagaman, ya kan? Tanpa adanya istilahnya intoleransi, ya kan. Tetapi kalau Bang John ingin, silakan kunjungi komal-komal teman-teman abang ya.
kita lihat kalau di sini lebih komal edukasi, kajian ilmiah berbasis knowledge. Jadi gitu Bang John. Salam NKRI, selalu jaga waspada dari para teroris OPM Papua Bang John. Karena saya sempat 1 minggu di Jakarta. Itu aja dulu Bang John, terima kasih. Iya. Uni, Ya, Rahmat, silakan. pada Bang John ya, Bang John Jetsemani kalau masih ada di sini. Sebelumnya perkenalkan saya dari Padang, Sumatera Barat. Saya juga memiliki latar belakang pendidikan yang baik tentang toleransi dan juga menjaga kestabilitas NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika. Saya seorang magister ekonomi di salah satu perguruan negeri di Sumatera Barat. Jadi kalau masalah toleransi, masalah Bhinneka Tunggal Ika, saya juga menjunjung tinggi nilai hal tersebut. Dan saya juga mengecam keras, saya juga tidak menyukai orang-orang yang melakukan perpecah belahan yang memicu rusaknya kerukunan umat beragama di negara NKRI yang kita cintai ini. Kepada Bang John Jetsemani, kita perlu mengetahui, kita perlu memahami bahwa kebebasan memeluk agama itu di NKRI ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Semesta. Nah, jadi kita tidak perlu khawatir, Bang. Dari pasal 29 Undang-Undang 1945 itu tentang kebebasan beragama. Nah, di situ jelas semua bahwa agama ini adalah salah satu yang harus dijaga kerukunannya dalam kita berbangsa dan bertanah air. Namun ada kalanya pasal-pasal yang ada di undang-undang itu yang perlu kita telaah, yang perlu kita teliti, di mana konteksnya yang melanggar hukum, di mana konteksnya yang diperbolehkan dalam agama. Nah, di dalam beragama ini, di dalam kehidupan beragama di bangsa dan tanah air ini, yang diperbolehkan itu, yang dilindungi itu adalah kebebasan memeluk agama masing-masing dari kita tanpa ada paksaan, tanpa ada mencederai keyakinan satu dan yang lainnya. Tapi kalau hanya sekedar diskusi ilmiah, mungkin Bang John bisa lihat, tidak hanya sekedar di media sosial ini, debat atau diskusi lintas agama ini sudah terjadi. Nah, kita harus paham di mana konteksnya yang diatur undang-undang, di mana konteksnya yang tidak diperbolehkan undang-undang. Nah, itu yang harus kita pahami. Di dalam komal-komal seperti ini, apalagi di Komal Unirifa ini, yang lainnya. Tapi kalau hanya sekedar diskusi ilmiah, mungkin Bang John bisa lihat, tidak hanya sekedar di media sosial ini, debat atau diskusi lintas agama ini sudah terjadi. Nah, kita harus paham di mana konteksnya yang diatur undang-undang, di mana konteksnya yang tidak diperbolehkan undang-undang. Nah, itu yang harus kita pahami. Di dalam komal-komal seperti ini, apalagi di Komal Unirifa ini, Anda harus menjadi Islam, kemudian Anda tidak boleh menjalankan syariat, tidak boleh menjalankan agama, tidak boleh menjalankan aturan agama Anda sendiri, itu tidak ada. Di sini itu cuma tanya, diskusi, tukar pendapat. Bagaimana keyakinan menurut Islam dan bagaimana syariat menurut ajaran Kristen. Nah, kemudian nanti dari perbedaan tersebut kita ingin mencari titik solusi gimana caranya perbedaan itu menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Itu loh. Nah, yang dihindari daripada kehadiran komal-komal seperti ini, itu yang seperti komal-komal yang ditunjukkan oleh Unirifa tadi. Nah, bagaimana room mereka menghujat yang jelas-jelas mengatakan Nabi Muhammad tukang kawin, Nabi Muhammad cabul, Al-Quran itu kitab palsu. Nah, itu yang mestinya Bang John Jetsemani yang harus basmi, yang harus nasihatin gitu loh. Nah, makanya di sini saya ingin menyampaikan kepada Bang John, jikalau ada nanti jadwal tugas ke Sumatera Barat, nah saya undang ini untuk duduk diskusi. Saya juga punya komunitas di batalion ya, di Kompi saya juga punya komunitas. Nah, kita bisa nanti adu pendapat atau adu tukar pikiran gitu loh. Dengan tujuan bukan untuk mencari perpecahan, melainkan mewujudkan ketentraman antar beragama di negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Mungkin itu dari saya, Bang.
Terima kasih. Oke. Saya mau ngomong ya sebentar. Gini Mas John, udah nggak usah ikut ginian kayak saya, jangan nggak usah ikut ginian. Semua orang udah pada gede, udah pada dewasa, udah tahu, udah punya mata hati, punya nurani, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Jadi udah biarin aja, terserah orang mau pada ngapain. Sebab orang udah pada dewasa, dia akan tahu yang dia perbuat baik, benar, salah, itu semua dia udah tahu. Teman saya jangan dikasih koin, saya nenek pikun, nggak sekolah, nggak bisa nukernya. Ya Mas John, udah nggak usah ikut-ikut ginian. Kalau mau hiburan denger aja di bawah, nggak usah ngomong apa-apa. Intinya cuma satu, mereka semua orang, semua manusia udah pada gede, udah pada dewasa, udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dia sendiri tahu yang dia lakukan baik atau buruk. Udah, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Haryati. Ya, oke, saya sapa. Sekarang saya kasih kesempatan semua untuk berbicara. Nih, Bang Singa Allah nih, ada yang mau disampaikan, silakan. Kebetulan aku baru datang nih, silakan yang lain dulu, aku nyimak dulu. Oke, sorry ya kalau gitu. Bang Asaf, silakan Bang Asaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam buat kita semua. Jadi begini, untuk Mas John ya. Ya kalau bisa mohon ini. Kita sama-sama TNI juga ya. Mohon kalau bisa. Ini abang adik juga nih Bang John. Ini abang adik juga nih. Kalau masuk ke Rom apalagi Rom menyangkut dengan lintas agama gini, kalau bisa jangan tunjukkan identitas kita ya. Ini saran saya. Karena menyangkut dengan agama ini sangat sensitif. Setuju. Apalagi adikku ini ya, saya adik lah, walaupun pangkat Anda terserah apa, yang jelas umur lebih tua saya ya. Mungkin kalau di TNI makan asam garang itu mungkin duluan saya. Jadi kalau bisa mohon, apalagi atribut dengan baju loreng lengkap, kita bahas masalah agama sangat sensitif. Lebih bagus ya, kayak saya sama Unirifa, udah lama berteman. Tapi kalau di saat Unirifa nggak membahas tentang agama, ya saya masuk ke roomnya. Tapi kalau udah menyangkut dengan agama, saya nggak akan pernah. Paling saya di bawah aja monitor. Ini abang nonton adik gitu. beneran ini. Abang Iya, adik beneran ini loh. Saya dari Aceh, Bang. Saya dari Aceh. Jadi mohon kalau bisa ya, ini untuk kita semua juga ya kan. Janganlah kita tunjukkan ini kan jadi bahan apa? Orang-orang sekarang kan udah pada pintar. Jadi bahan apa ini TNI ini? Apa kurang kerjaan? Kalau memang benar Bapak ini TNI. Ya. Halo. Yang Oke. menunjukkan siapa? Saya bukan orang, kan saya katakan tadi, saya bukan orang di lintas agama. Foto Bukan abang, yang Bang. beranda Ya saya. itu maksud saya. Kenapa Profilnya dengan foto itu saya? loh. Saya bangga kok dengan saya ngapakan ini. Karena saya Ya orang udah bisnis, Bang saya Asaf. Ya Dia tapi nggak mau. salah room kalau masuk masalah perdebatan agama, Bos. Bang, dengar dulu ya Bang. Ya, Anda jangan bawa institusi ya. Kalau memang Anda anggota. Ya, saya dari tadi nggak ada bawa itu. Ya, saya nggak ada bawa itu. Tapi setidaknya dengan profil Anda itu, Mas, profilnya. Kalau bisa ya, kalau memang mau masuk ke Ada apa bagian dengan profil perdebatan. saya? Inilah saya bangga dengan apa yang saya raih. Nggak semua orang punya kesempatan untuk mendapatkan ini. Saya orang susah, Bos. Ya, Tapi jangan saya bangga. Bentar Bang Singa Allah. Bentar, ini Gimana? saya tidak mau seolah kita nih sedang menyerang personal, tidak. Biarkan Bang Asaf, karena beliau adalah orang yang sama-sama seprofesi dengan Bang John, berbicara sebagai orang-orang yang sama-sama di bidang itu. Yang lain coba di-mute dulu. Enggak, ini pun gini, Bos. Ini kan saran saya. Kalau memang mau diterima-terima. Kalau enggak, ya terserah. Itu hak individu masing-masing, Bos. Ya kan? Saya hanya menyarankan kalau bisa. Seperti zaman-zaman sekarang kan rentan dengan apa? Dengan pemilu ini ya kan. Itu sangat sensitif. Kalau bisa ya mohon kalau bisa. Kalau kita pun di apa? Saya nggak bukan masalah instansi gitu, bukan. Profil kita kan dari atas pun pernah kalau kita menyalahgunakan, ya kan? Bang, Gimana? Italia Cedinggai. Saya di Birun. Saya di Birun. Iya. Awak Aceh kah, Bang? Iya, benar. Oh, Jet. Anak tuh, Bang. Oke. Jadi ya itulah saran saya ya, lah ya. Sama saya lama juga di Medan, Bang. Udah. Oke, sudah. Itu aja. Iya. Ya. Itu aja dari saya. Saya Silakan ambil dilanjut alih yang dulu. lain. Saya ambil alih dulu.
Omongan Bang Asaf kepada Bang John tidak ada kaitan dengan instansi, hanya personal, sama-sama orang yang seprofesi memberikan saran dan masukan. Bang John tidak harus terima, itu haknya kepada Bang John. Ingat, ini koma saya koma universal. Nah, Iya, tapi kan saya katakan tadi kan Mbak, benar Mbak, saya katakan tadi kan, Mbak yang Mbak tunjukkan tadi pun di YouTube ini kan saya memang nggak tahu, Ini muncul di beranda saya, makanya saya naik. Kan dari awal saya udah berkata jujur. Oke, baik. Jadi jangan Terima bawa kasih. saya pakai foto profil ini, saya Bang. Oke, nah setahu saya ya, ini pemahaman saya nih, saya nggak tahu apakah ini ada undang-undangnya atau etisnya atau apa ya, tertulis di mana. Tapi setahu saya, ketika Anda sebagai seorang yang menggunakan pakaian pejabat pemerintah masuk ke Komal Diskusi Lintas Agama, lalu ternyata Anda berbeda keyakinan dengan saya, pakaian itu menjadi beban, Pak. Kenapa? Apalagi ada intervensi di situ. Nah, saya kebetulan adalah orang dalam Islam, kami itu justru kematian mulia yang kami tunggu. Kami tidak takut dengan apapun, dengan ancaman apapun. Karena kita tidak bisa menilai seseorang itu dari pakaiannya, Pak. Kita ini berpersonal, apalagi ketika kita bicara tentang iman, mustahil seseorang itu tidak akan membenarkan keimanannya. Kecuali orang itu memang tidak terlalu penting agama bagi dia. Nah, karena ini room diskusi lintas agama, saya mengajak orang-orang untuk mendiskusikan. Entah itu pemahamannya, entah itu literasi yang dia ketahui, entah itu informasi yang baru diketahui, entah itu pengetahuannya, apapun itu. Karena saya mencintai teologi, mencintai ilmu teologi, mencintai ilmu kristologi, mencintai ilmu islamologi. Kenapa? Itu hak saya. Tidak ada satupun yang boleh mengintervensi saya. Hak saya sebagai manusia punya minat terkait sesuatu. Dalam ranah kaidah ilmu, saya seorang mahasiswi Pak, diajarkan yang namanya sudah ada kristologi, islamologi, teologi, itu konteksnya universal. Siapapun bebas untuk membahas. Faktanya, di STT, seorang calon pendeta akan belajar islamologi. Apakah Bapak menjamin mereka tidak membandingkan agama Islam dengan agama mereka? Nggak usah naif. Saya hanya karena kebetulan sekarang sudah zamannya teknologi, di mana setiap orang punya platform masing-masing dan bisa membuka platformnya masing-masing, maka perlulah tanggung jawab dari pemilik platform itu yang memiliki otoritas. Saya, andaikan saya melakukan sesuatu yang di luar yang dibenarkan oleh negara ini, maka silahkan berikan kepada saya SP1, SP2, SP3, bahkan silakan angkut saya. Jelaskan kepada saya, wahai adikku, yang kau lakukan itu melanggar undang-undang pasal sekian nomor sekian. Mohon maaf, sebelum saya masuk di dalam ranah ini, saya juga belajar, diajarkan dan didampingi oleh orang-orang yang tahu hukum. Jadi saya insya Allah paham sedikit banyaknya apa yang disebut dengan penistaan, apa yang disebut dengan edukasi, apa yang disebut dengan literasi, apa yang disebut dengan informasi, apa yang disebut dengan penghujatan dan fitnah. Alhamdulillah, bahasa Indonesia saya juga sudah belajar. Alhamdulillah nilainya 9. Saya mengerti itu, ya. Dan saya juga belajar ilmu filsafat. Apa itu logical fallacy? Apa yang dibenarkan dalam ranah dialektika, apa yang tidak dibenarkan dalam ranah dialektika. Ad hominem, menghina komunal, generalisir, itu tidak boleh. Strawman, menyimpulkan sesuatu yang tidak ada, kemudian menyerang kesimpulan itu. Itu saya sudah katakan, Bapak tadi strawman. Nah, itu ada dalam ranah kaidah buku yang kita bisa temukan dimanapun bukunya, yang disebut dengan, kalau dalam agama Islam itu ilmu mantik namanya. Mana bukunya? Saya punya bukunya, Pak. Kalau Bapak tidak sepakat dengan apa yang saya informasikan ini, nih, Bapak ciduk orang yang membuat buku ini, dia ngajarin saya. Gini Pak, cara berdialektika itu kita diajarkan. Sebagai seorang mahasiswi, saya dituntut oleh dosen saya untuk berpikir kritis dan juga harus menjadi orang yang skeptis. Ambil dompet ibu dalam tas tab itu. Tapi ketika saya kritis dan berusaha skeptis dan mencoba mengedukasi, dan saya diintervensi oleh orang yang memakai pakaian seragam kenegaraan, wajar kalau saya kemudian agak sedikit ke-trigger, agak keras dalam menanggapi, karena seolah-olah saya ditekan dengan pakaian itu. Selanjutnya,
Ya, saya nggak pernah tahu motivasi Bapak. Sekarang yang neken siapa ya? Perasaan Ya dari kan saya tadi maksud kalem saya aja, kan dingin aja. maksud saya kan itu bisa jadi prasangka Pak. Kan makanya saya tanya motivasi Bapak naik ke sini ngapain kan gitu Bapak. Abang lah, Abang. Kata dia kita udah abang adik kan. Suzon aja ya, suzon aja Bang, ke orang. Bang, Ya, beda istrinya antara gitu ya. suuzon dengan skeptis. Abang lagi-lagi nuduh. Suuzon itu berprasangka buruk, skeptis itu tidak mudah percaya. Makanya sebagai bentuk saya pribadi muslimah mempertanyakan motivasi Abang naik ke sini. Ketika saya tanya motivasi Abang naik ke sini, Abang memframing saya, mengatakan kalau kok nanti kita ulang lagi yang tadi itu. Nggak usah kita balik lagi ke tadi. Abang pun lucu. Coba dengarkan poin-poin saya pelan-pelan bicaranya. Abang tahu nggak, biasanya kalau saya ngomong Bang, sekitar 2 km dalam waktu per detik Bang. Itulah kecepatannya kira-kira ya. Ini saya pelan-pelan. 200 berapa Bang Alibi biasanya? Kapasitasnya? Kilometer per jam. Kilometer per jam. Hari ini agak pelan-pelan karena ada Abang di sini. Gitu Bang John. Ya udahlah ya, saya di sini butuh orang-orang yang diskusi tentang lintas iman. Tapi perlu juga Abang John kita ini diberikan wawasan tentang banyak Bang. Saya kasih contoh lagi nih ya. Ini Abang contoh nih. Abang kalau masuk Komal ini ya, Abang masuk contoh Komal ini ya. Mana ya? Nih Abang contoh ini nih. Bentar ya. Ada Komal-komal yang membuat nabi palsu, nabi jelas sekali. Mana ya? Mana guys, siapa tadi yang kirim ada stiker yang ditulis sama salah satu oknum Kristen ya di Komal, dia mengatakan Nabi Muhammad Nabi cabul gitu. Mana tadi tuh? Itulah nih Saifuddin Ibrahim, Paul Zong. Itu mereka tuh bukannya Kristen itu. Nabi Muhammad dikatakan menyetubuhi mayat. Itu Iya. apa? Nggak pernah nonton ini Pak John ini. Nggak pernah, Aku beliau dikit nggak ya, pernah Uni ya? nonton. Aku dikit Nggak, ya. Tapi memang Pak, beliau jangan, bilang Bang, Pak, beliau memang nggak tahu tadi. Pak, jangan katakan nonton Mbak. Ya Pak ya, saya di sini Mbak. Seminggu saya baru bisa dapat sinyal. Coba bayangkan, untuk telepon keluarga saya aja susah. Jadi jangan cerita Anda nonton. Oke. Begini Saya di Bang hutan John. Pak. Begini Pak Ya. John, begini Pak Jangan John. begitu dong ya. Ya udah, ya Begini udah. Saya Pak mau John, mohon bertanggung izin bentar. jawab. Kan saya katakan Aku mohon tadi. izin bentar. Ya aku udah, mohon ya udah, izin ya udah. Janganlah Izin, serang Bang. saya begitu. Enggak Ya, nyerang, aku nggak mohon nyerang izin ya. bentar. Aku mohon izin bentar. Begini Oke Bang John, kekuatan tetap 55. Iya, terus terang Bang John. Siap. Saya dari kecil cita-cita saya jadi tentara. Sampai detik ini saya mencintai Tentara Nasional Republik Indonesia, Bang John. Ya. Jadi jangan sampai kecintaan saya terhadap Tentara Nasional Indonesia ini luntur gara-gara Bang John masuk ke room diskusi, gitu loh maksud saya. Paham maksud saya? Ini Bang John. Contohnya Bang John yang kenapa kami hadir dalam nuansa yang akademis supaya tidak meniru room-room seperti ini. Inilah Bang John ku sayang. Tengoklah ini. Apa ini? Kayak gini bagus menurut Abang nih. Nih. Ini yang patut kita marahi Bang. Abang tahu siapa orang-orangnya di sini? Nah, ini kita lihat namanya. Ladusing nama akunnya. Ini PC Kiding nama akunnya ini. Dia hostnya ini. PC The King. Ini Pak J. Jevanya. Ini lihat orang-orang di dalamnya. John Timothy. Ini Jing. Ini Faiz. Coba saya tanya dulu berapa orang-orang Islam di dalam ini. Tapi apa yang dia bahas? Muhammad goblok? Tanda tanya. Cobalah menurut Abang, bagaimana kami nggak buka Komal untuk menjelaskan bahwa tuduhan mereka itu salah. Makanya kami ajak, ayo, dari mananya, sisi mananya Nabi kami goblok. Gitu loh Bang John, ya itu kenapa adik Abang ini hadir. Baos. Ya, Iya, Bang. Saya dari tadi kan saya katakan kan, saya nggak suka membahas orang lain. Tadi mbaknya itu karena muncul di beranda saya, gitu loh. Kan Nggak, dari saya tadi kan ngasih dari awal tahu. udah saya katakan. Iya, saya cuma ngasih Iya, tahu sama makasih abangku. informasinya. Ya, itu yang harus abang ini. Kalau abang, ini satu lagi bang. Ini. Ini loh bang. Ini satu lagi bang. Ini namanya Khalifah Malik. Ini namanya Ferguson, salah satu penghujat yang memang sudah ada. Tengok abang kerjaan dia di Komal ini bang. Coba bang, Komalnya bang. Apa ini maksudnya kayak gini? Ini bisa menjadi asbab perang agama bang di Indonesia ini. Mayoritas ini bisa terpancing emosinya lalu menghajar orang-orang yang bahkan tidak mengerti tentang lintas agama. Kasihan kita nanti. Gak semua orang Islam itu bisa bersabar menghadapi kebencian seperti ini. Karena tidak mentang-mentang orang Islam terus bersabar, enggak juga. Banyak juga orang Islam ini yang enggak sabar. Coba kita lihat siapa-siapa anggota di dalamnya ini. Orang tadi
yang saya sebutkan tadi, Jing tadi. Akun dia lagi bang, pesikiking lagi. Orang-orang ini itu tidak seperti Pak John. Bang John menampakkan wajahnya, bangga dengan dirinya. Sementara orang-orang ini akunnya anonim. Tapi mereka membela iman Kristus mereka, Bang John. Mohon maaf adik abang bilang ini ya. Inilah kenapa adik abang ini hadir. Adik abang membawa nuansa baru, nuansa akademik. Di mana nuansa yang kita bangun adalah yang betul-betul mencerdaskan umat, memberi edukasi, memberi informasi. Dan secara itu setahu saya itu hak demokrasi kita, Bangku. Ya, kecuali adik abang dari tadi abang dengar adik abang menghujat Yesus, menghujat Bunda Maria, baru abang boleh marah. Tapi kalau adik cuma ngajak orang untuk diskusi, jangan abang salah paham sama adik abang ini, ya. Enggak, dari tadi awal kan saya belum menjelaskan, karena saya menganut agama apa juga saya belum jelaskan sih kayaknya dari awal tadi. Benar nggak? Ya, jangan-jangan abang muslim, kita kan nggak tahu. Yang penting saya ingin abang tahu tentang bahwa ini terjadi, bang. Ini ada. Saya kaget, takutnya abang nanti kaget melihat hal seperti ini, emosi abang nanti. Untungnya alhamdulillah abang masuk di komalnya saya, jadi kita bisa kondusif. Tapi saya tidak terbayangkan nanti abang masuk di komal mereka, foto abang dipublish, abang lalu dihujat. Karena secara pribadi nanti kita akan dihina, dinistakan di komal mereka. Kenapa saya yakin mereka akan menistakan, menghinakan abang? Karena mereka, nabi kami aja mereka hina dan nistakan. Nah, jadi itu kenapa saya pikir abang harus tahu hal ini. Kasih tahu sama kawan-kawan abang, ada loh kayak gini-gini. Dan ini juga bisa jadi perang agama abang nanti. Nanti kalau perang agama kan kalian juga yang turun. Ya, supaya sebelum terjadi perang agama, baiknya komal-komal yang penista agama kita musnahkan, yang edukasi yang dinaikkan. Kalau memang tidak percaya bahwa ini komal edukasi, ya suruh pemerintah untuk melihat batas-batasnya kami edukasi atau tidak. Oh, kalau ternyata melanggar arti edukasi atau secara akademik, ya silakan berikan imbauan, panggilan kepada kami. Kalau perlu undang kami dari Kemenak, tunjukkan kepada kami, gini loh diskusi yang benar kalau dalam lintas agama itu, kami akan ikuti aturan itu. Ajarkan kami, berikan kami masukan dari negara ini. Oke, pemilik akun-akun debat lintas agama, undang. Oh, si Mikana, si Rifa, si A, si B, si C, undang mereka dari Kemenak. Begini loh diskusi agama yang baik dan benar ya, saudara-saudara. Karena nggak mungkin kalian melarang kami diskusi agama lagi. Karena kita sudah punya teknologi. Kalau memang mau, tutuplah TikTok. Tutup TikTok, tutup Facebook, tutup YouTube. Nah, kan gitu. Stabilitas negara kita akan terjaga. Tapi ingat, kita tidak bisa menghindari kejahatan manusia. Kita hanya kita hanya bisa mengurangi, ya. Kalau menghindari itu, ya itu sunnatullah menurut saya, ya. Peperangan kita tidak bisa hindari, negara kita pernah diperangi. Tapi kita mempersiapkan diri untuk diperangi dan mengecilkan kehancuran itu mungkin kita bisa. Nah, saya mencoba untuk mengecilkan penistaan agama dengan memberikan wawasan dan edukasi kepada orang-orang yang mencintai diskusi lintas agama untuk saling berbagi di sini secara akademik, secara informasi yang menggunakan literasi yang diterima secara mayoritas ataupun secara terverifikasi datanya gitu. Mungkin gitu dulu ya Bang John ya, biar nggak berlama-lama ya. Saya kasih mungkin aku mau ngomong. Oh ya, Julius silakan. Aku mau ngomong sedikit ya. Jadi inilah bedanya kita ya. Tadi aku juga barusan naikkan satu konten bukti ya. Bukti bagaimana orang-orang sebelah ini yang mengaku sebagai Laskar Polycarpus dalam memandang agama Islam. Ya, ini pandangan mereka terhadap agama Islam. Beda dengan kita. Kalau kita umat muslim kan yang kita lawan itu adalah oknum-oknum yang nggak benar. Yang KTP-nya di luar Islam gitu kan. Ya bisa jadi ada yang Kristen gitu. Yang kita lawan oknumnya, orangnya yang nggak benar gitu. Beda dengan mereka. Kalau mereka dengan terang-terangan mengatakan apa? Yang mereka lawan tuh agama Islam. Jadi yang mereka lawan tuh bukan orang Islam yang salah ataupun oknum Islam yang jahat, enggak. Yang mereka lawan adalah agamanya. Yang mau mereka hancurkan adalah agamanya. Itu langsung mereka sebut dengan jujur gitu. Mereka bilang kalau ada teroris yang ngebom, itu bukan salah terorisnya, bukan salah orangnya. Yang salah itu agamanya. Ya, contohnya seperti ini. Mungkin kuputarin aja biar teman-teman dengar sendiri ya. Contohnya seperti ini. Tapi kalau misalnya dia mengancam kita bahwa orang yang tidak percaya dengan agama ini harus mati, nah itu yang kita lawan. Ya, iya. Oke. Jangan sampai juga kita kayak tadi itu apa? Udahlah, nggak usah ngomongin lah, nggak usah dibahas lah. Urusan agama masing-masing, bukan masalah itu. Masalahnya sebelah itu ngajarin kepala lu mau dipancung dalam kurung di medan perang. Lu nggak mau tahu, ya nanti kalau misalnya ada yang mancung, lu jangan bingung-bingung. Soalnya lu kan nggak mau tahu, kan gitu kan.
kemarin kan ada, jangan sampai tolol lah gitu. kemarin kita ngobrol juga salah satunya tentang debat capres ini tentang syariah, ekonomi syariah begitu. Apa sih yang dikhawatirkan dari ekonomi syariah? Itu teman saya bicara seperti itu. Oh, yang saya bilang ini ekonomi syariah itu ekonomi yang diatur oleh ulama sebenarnya kan sama aja dengan yang beda begitu loh. Nomor satu, saya anti Islam. Hukum begitu, kita harus toleransi. Saya toleransi terhadap umat Islam, terhadap Muslim, orang. Saya tidak toleransi terhadap ajarannya. Jelas ajaran ini mengancam umat manusia, dan itu yang kita lawan. Itu yang akan kita hancurkan. Bukan mengancam Yesus, mengancam Yesus, bukan mengancam kekristenan. Ya dengar ya, jadi kalau mau lihat lengkapnya aku udah taruh di YouTubeku. Jadi mereka sendiri mengatakan ya, yang mereka lawan tuh agamanya, bukan orangnya. Bukan orangnya. Kalau orangnya mereka bilang nggak salah. Orang Islam mau ngebom, mau lakukan kejahatan nggak salah. Itu gara-gara mereka dibodohi. Gara-gara Nabi mereka mengajarkan seperti itu. Bayangkan Bang John, yang mereka lawan agama Islam, Bang. Ya, jadi musuh mereka tuh agama Islam. Itu yang ingin mereka hancurkan ya dari Indonesia. Terang-terangan kok mereka selalu mengumandangkan itu. Dia bilang oknum nggak salah. Ya, oknum Islam nggak salah, yang salah agamanya. Ini yang beda. Kalau kita yang kita lawan oknumnya, karena agama Kristen nggak salah. Ya. Setiap agama pasti mengajarkan kebaikan, orangnya yang nggak benar. Tapi kalau Polycarpus ini pandangannya beda. Gitu. Itu sih sedikit informasi buat Bang John, mungkin karena Bang John nggak tahu ya. Salam kenal. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke, live aku dikenai pembatasan, ada pelanggaran, live aku akan di-close ya. Izin ya, aku tutup dulu. Bang Adensa silakan ngomong dulu, Pak Peta dulu, mungkin sebelum aku di-banned, silakan. Izin ya, izin boleh. Di-banned. Pak John monitor, Pak John. Bentar lagi di-banned aku. Pak John. Oke, Pak Jun udah turun. Udah turun. Nah, udah turun kan. Ya. Ya nggak jadi ngomong aku. Iya, Ya sudah. ngomong ini. Apes kau. Ya ini aku juga mau tutup nih. Siapa mulut? Soalnya akun aku di bencinya Polycarpus ini kepada agama Islam, bukan orangnya. Agamanya yang mereka ingin hancurkan. Ya. Saya nambahin sedikit ya. Ya silakan Pak Peta. Jadi gini, orang-orang macam Pak John ini kan mungkin baru aja di Komal-Komal kan, tidak mengerti arti berdiskusi gitu kan. Dia ngelihatnya mungkin ya ada hal-hal yang dianggapnya itu memicu hal yang membuat dia itu ngerasa bisa menegur gitu. Padahal kita semua ini sudah dewasa dalam berdiskusi, berkomal seperti ini kan. Justru saya senang kalau dia mau naik di sini berdiskusi gitu. Makanya Tapi, saya juga gitu. Saya nggak bawa kalau baju ngancam-ngancam saya lebih senang gitu. Izin Orang dong, macam dia gitu tadi- paling nyaman dong kalau umpamanya sama aparat itu nggak usah kita mau jadi ciut nyalinya gitu. Saya malah beliau senang nggak malah. ada ngancam, nggak ada Bang Peta, tidak ya. Iya. Saya sampaikan ya, beliau tidak ada sampai mengancam, hanya saja beliau kaget dan shock ketika saya membahas agama dan memang ada intervensi dari beliau, tapi kan saya tolak, saya berhak. Dan satu hal yang pasti yang harus saya sampaikan di sini, jangankan Pak John turun, andai Pak Jokowi masuk ke komen saya lalu membahas masalah ini, saya akan tetap menjawab dengan cara yang sama kok, karena saya merasa apa yang saya lakukan ini tidak benar. Dan tunjukkan siapapun kalian aparat hukum kayak pengacara kayak artis kayak, kalau saya yang saya lakukan ini salah, tolong tunjukkan kepada saya, tapi ada datanya ya, minimal undang-undang betul, dasar betul, ya. betul. Satu undang-undang dasar, satu kaidah dalam agama, yang ketiga adalah aturan-aturan RT RW kalaupun ada ya. Jadi saya nggak takut. Saya udah 5 tahun di sini. Saya udah hampir ODGJ menghadapi teman-teman Kristen, terus kalian pikir saya takut ya gitu. Silakan Bang Diansa. Saya boleh ngomong nggak ini? Oh iya Bang Alsaf. Oh iya Bang Diansa. Silakan Bang Alsaf. Silakan Bang. Oh ya, jadi begini, mohon dimaklumi juga ya, mungkin ya adik saya tadi mungkin terlalu larut gitu. Jadi selama ini kita maklumi juga kalau di Papua kan jaringan susah, sinyal susah.